Kami akan menyampaikan tentang hukum Islam. Selamat mendengarkan. Hukum Islam. Hukum Islam adalah kaidah, aturan, atau pedoman yang berasal dari Islam untuk mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Hukum Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena jika tidak, maka akan banyak ditemukan perbedaan-perbedaan atau perpecahan dalam beragama. Islam yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup umat muslim yang berisi tentang akidah, aturan, peringatan, larangan, dan kisah-kisah acuan pedoman umat muslim. Dan juga Al-Quran sebagai hukum Islam yang paling utama karena diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 106 yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Al-Quran juga terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat menurut riwayat Hafs, dan 6.262 ayat menurut riwayat Adur, dan 6.214 ayat menurut riwayat Warshi. Sifat-sifat Al-Quran. Yang pertama ada nur atau cahaya yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 174. Yang kedua ada huda atau petunjuk, syifa atau obat, rahmah atau rahmat, mau'izah atau nasihat yang terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 57. Dan juga ada mubin atau yang menerangkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 15. Dan masih banyak lagi sifat-sifat Al-Quran yang lainnya. Hadis adalah segala sesuatu yang berlandaskan kepada Rasulullah SAW, baik dari perkataan, perbuatan, ataupun dari diamnya Rasulullah SAW. Al-Hadis mengandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dari Al-Quran. Al-Hadis disinonimkan sebagai as-sunnah karena Al-Hadis memiliki makna yang luas. Maka segala perkataan, perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW dijadikan ketetapan atau hukum Islam. Dan ada ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Fungsi ijtihad. Fungsi dari ijtihad sendiri adalah yaitu untuk memperoleh sebuah solusi hukum apabila ada suatu masalah yang harus ditetapkan hukumnya. Akan tetapi tidak ditemukan baik di Al-Quran ataupun hadis. Kemudian ada bentuk-bentuk ijtihad. Pertama ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid untuk memutuskan suatu masalah. Kedua ada qiyas, yaitu mempersamakan hukum dari suatu masalah hukum yang belum adanya kedudukan hukum terhadap masalah lama yang pernah terjadi karena alasan yang sama. Ketiga ada mursalah, yaitu cara untuk menetapkan hukum yang beratas dasarkan dari pertimbangan, kegunaan, dan manfaatnya. Contoh ijtihad. Salah satu contoh ijtihad adalah suatu peristiwa yang pernah terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang mana pada saat itu para pedagang muslim mengajukan suatu pertanyaan kepada Khalifah, yaitu berapa besar cukai yang wajib dikenakan kepada para pedagang yang melakukan perdagangan di wilayah Khalifah. Maksudnya adalah pedagang asing. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.